Berdoa sudah pasti, berserah di Tuhan sudah pasti, tapi yang ketiga, bergerak. Kalau mengalir seperti air, seperti orang son ada rencana, apakah itu juga Alkitabiah, Paket? Saya pikir tidak Alkitabiah, karena yang namanya mengalir itu dari atas ke bawah. Jadi hidup tidak bisa bilang mengalir saja. Menurut saya tidak bisa, harus persiapan secara matang. Memang benar Tuhan itu mengatakan bahwa Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Dan kita aminkan itu. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita tuh bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Tapi bukan berarti kita tidak merancangkan atau mempersiapkan segala sesuatu dari sisi kita. Memang rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Siapa yang melawan rancangan Tuhan? Bahkan kadang-kadang apa yang kita sudah persiapkan ternyata berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti pertanyaan yang kemarin itu, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan siapkan itu yang terbaik. Tapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri secara baik. Kita bilang mengalir saja. Saya kasih contoh, misalnya kita mau ibadah, ya, semua teman-teman musik sudah berkumpul, harusnya itu latihan. Lalu ada yang bilang tidak usah latihan, toh Tuhan kerja kok. Yang WL saja Kak Yuyun sudah biasa WL. Percayalah, Allah bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak usah latihan. Menurut saya itu tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Kita harus tetap latihan, persiapan, memberi yang terbaik. Oke, hadirat Tuhan itu urusan Tuhan. Ya, kuasa Tuhan itu kan Tuhan punya. Tapi dari sisi kita manusia, kita harus latihan. Kita harus persiapkan diri secara baik. Dalam hal latihan kita tidak bisa bilang mengalir sah. Tidak bisa. Orang kalau biasa ngomong mengalir sah itu contoh orang yang malas, orang yang tidak mau berusaha, orang yang tidak mau mengikuti proses. Tadi bilang berserah itu bukan berarti kalah, berserah bukan berarti pasrah, begitu kan? Berarti dari sisi kita kita harus bergerak, kita harus melakukan sesuatu. Benar Alkitab bilang karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Benar ayat itu mengatakan demikian, tapi bukan berarti Anda membuang sisi aktif saudara. Karena Tuhan kasih kita nih pikiran, Tuhan kasih kita kekuatan. Bagaimana mungkin kita tidak pakai kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, dari sisi kita lakukan yang terbaik. Soal masa depan kita bagaimana, rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita, tapi tetap kita harus menunjukkan yang terbaik. Misalnya ada anak-anak yang bilang ibadah-ibadah sah, ibadah-ibadah tidak usah cari kerja. Tidak usah, nanti Tuhan kasih kerja. Jadi dia pun kerja tiap hari itu tidur sah. Bagaimana Anda mau dapat kerja? Tuhan pasti berkati Anda, tapi dari sisi Anda kasih masuk lamaran sebanyak mungkin. Bagi Anda yang sudah selesai kuliah dan mau tunggu cari kerja, kasih masuk lamaran sebanyak mungkin sambil berdoa. Itu kan dari sisi Anda, usaha Anda. Tidak bisa Anda bilang sudah biar nanti Tuhan yang atur. Memang Tuhan siapkan masa depan, tapi dari sisi Anda tidak boleh Anda bilang seperti itu. Karena kalau saudara malas-malas, saudara tidak mempersiapkan diri dengan baik, Alkitab tidak suka orang seperti itu. Misalnya Alkitab kasih contoh dalam hal orang yang malas dalam Amsal 6 ayat 9. Amsal 6 ayat 9, 10, 11 dikatakan begini, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara-saudara, oke, Tuhan siapkan masa depan, tapi jangan malas. Dari sisi kita harus kita bergerak, kasih masuk lamaran sebanyak mungkin. Entah nanti Anda bekerja di mana, kalau Anda sudah berdoa nanti keputusan Tuhan pasti terjadi dalam hidup Anda. Yang mana pekerjaan yang cocok. Makanya kalau bagi orang malas, anak-anak muda, Alkitab bilang orang-orang malas tidak disuruh belajar dari orang-orang hebat. Tidak, Alkitab suruh belajar dari semut. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi tidak bisa, dari sisi kita harus persiapkan segala sesuatu dengan baik. Karena Paulus mengatakan bahwa orang yang tidak kerja itu tidak usah makan. Itu keras sekali. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja,
janganlah ia makan. Amin saudara. Dari sisi kita jangan bilang mengalir. Tidak bisa begitu. Anda tetap harus mempersiapkan diri Anda sebaik mungkin. Berdoa sudah pasti, berserah di Tuhan sudah pasti. Tapi yang ketiga, bergerak. Skripsi belum selesai toh, bergerak supaya skripsi selesai. Belum dapat kerja toh, bergerak kasih masuk lamaran. Bukan Anda duduk diam saja, tidak bisa begitu. Anda salah itu. Dari sisi kita lakukan bagian kita. Dari sisi Tuhan Anda jangan tanya lagi. Kalau Anda andalkan Tuhan, berserah, berusaha, masa si Tuhan tutup mata? Tidak mungkin. Amin.